Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Papa, Mama, dan Bapak Ibu pembelajar hebat sahabat Aurika. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini masih jadi host lagi, begitu ya. Alhamdulillah di live IG hari yang kelima di tanggal 5 Maret 2022. Jadi ini merupakan satu rangkaian dari satu bulan live di Instagram bersama dengan Yayasan Aurika dalam rangka memperingati Hari Pendengaran tahun 2022. Oke, terima kasih sudah join dari Mama Joy Cepingkan, ada Mama Amir, ada Mama Dia. Ada Bunda Nefri juga, narasumber kita juga sudah bergabung di tengah-tengah kita pagi hari ini. Monggo yang lain yuk, yang masih belum bergabung, segera bergabung karena materi hari ini sangat menarik. Kita akan bersama-sama nantinya membahas tentang bagaimana membangun kemandirian anak gangguan pendengaran. Begitu ya, ini yang menjadi subtema hari yang kelima atau tanggal 5 Maret 2002 dari tema utama kita, yaitu melihat anak secara holistik. Jadi termasuk kemandirian ini adalah salah satu bagian dari kita melihat anak secara holistik. Jadi mengembangkan anak juga perlu dikembangkan juga kemandiriannya. Nah, siapa sih narasumber kita pagi hari ini? Beliau adalah Bunda Nefriyanti Sutikno, biasa dikenal dengan nama Bunda Nefri, begitu. Beliau adalah penggagas dan sekaligus ketua dari Yayasan Pusat Kemandirian Anak Bekasi. Ya, beliau mulai terjun di dunia anak berkebutuhan khusus sejak dikaruniai seorang putri istimewa. Jadi beliau bukan menyebut putri berkebutuhan khusus, tidak, tapi beliau memberikan sebutan putrinya putri istimewa, gitu ya. Yuk, yang lain juga gitu. Ayo kita gantikan sebutan pada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus dengan menggantikan mereka anak-anak hebat atau anak-anak istimewa, gitu ya. Karena mereka pada dasarnya selalu punya hal-hal istimewa yang bisa kita kembangkan. Termasuk salah satunya di sini adalah kemandirian. Putri beliau bernama Aini, usianya 17 tahun saat ini, tapi sudah mulai terjun di dunia bisnis. Nanti kita korek langsung dari Bunda Nefri ya. Jadi sangat cocok materi kita pagi hari ini karena kita akan membahas tentang membangun kemandirian anak gangguan pendengaran. Tapi sebenarnya bukan anak gangguan pendengaran saja ya, tapi juga untuk anak-anak istimewa yang lainnya tentunya. Nah, spesifiknya kita akan membahas tentang kemandirian secara finansial. Nanti bagaimana? Nanti Bunda Nefri yang akan menjelaskan. Tapi sebelum sampai ke arah sana, saya ingin mengantar sedikit bahwa Bunda Nefri ini memiliki background pengalaman pendidikan yang luar biasa. Begitu beliau tahu punya putri istimewa, beliau banyak belajar tentang bagaimana menangani putrinya yang kemudian dibagikan pada kita semua, gitu ya. Termasuk saya juga belajar sama beliau. Nah, pelatihan-pelatihan maupun workshop yang pernah beliau ikuti diantaranya adalah sebagai tenaga pendidik ABK tingkat SD dan beliau lulus di tahun 2015. Yang menyelenggarakan adalah Center of Flight Educator Jakarta. Ya, kemudian beliau juga memperdalam ilmunya di Akademi Trainer, kemudian di Trainer Mentoring Program, dan saat ini beliau sudah bersertifikasi profesi sebagai Trainer of Trainer di tahun 2016 dan sebagai Asesor Trainer di tahun 2017. Wah, luar biasa sekali narasumber kita, tentunya terkait dengan bagaimana memandirikan anak, gitu ya. Nah, beliau juga pernah diundang sebagai pembicara di International Conference on Special Education in Southeast Asia Region tahun 2016-2017. Kemudian juga di International Conference of Special Education Needs
di tahun 2016. Luar biasa. Dan saat ini beliau sedang mendalami bidang coaching, ya, khususnya empowering parenting coach, yang membantu kita, ayah bunda, para pendidik maupun orang-orang yang punya kepedulian terhadap perkembangan anak-anak istimewa, begitu ya. Nah, baiklah, langsung saja tanpa berpanjang lebar saya akan mengundang narasumber kita, Bunda Nefri, untuk bersama-sama bergabung dan dengan kita di live IG kita kali ini di hari yang kelima. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bunda Nefri. Ya, hari yang cerah, secerah senyum Bunda membuka layar. Bagaimana Bunda? Sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Oke deh, Bunda, kita mulai obrolan ya. Kalau tadi saya sempat nih sedikit menyampaikan sekilas tentang kurikulum IP dari Bunda. Nah, kalau begitu banyak sertifikasi yang ada, kemudian sudah begitu banyak pengalaman yang ada, kira-kira di akhir-akhir ini di masa pandemi apa sih Bunda aktivitasnya? Kalau boleh tahu. Iya, terima kasih Pak Yohanan. Saya sudah diundang untuk bergabung, untuk berbagi pengalaman, dan kebetulan ini pertanyaan tentang masa pandemi ya Pak ya. Pandemi itu luar biasa ya. Kita semua diminta untuk kembali ke rumah. Itu justru jadi momentum yang luar biasa buat kami Pak. Jadi banyak sekali waktu yang bisa diluangkan ya, yang tadinya mungkin mencari-cari celah, ini justru 100% ada di rumah. Sehingga selama pandemi ini saya fokus ke anak itu lebih besar. Anak sendiri maksudnya Pak. Kalau anak orang lain sementara di pending dulu karena kan ada batasan-batasan ya untuk tidak berinteraksinya, SOP-nya. Nah, jadi selama pandemi ini saya mendampingi anak saya untuk mengembangkan kemampuannya pas dengan berhubungan dengan finansial Pak. Karena anak kami kan sudah 20 tahun nih. Jadi sekalian pilot project sebetulnya. Kami membangun usaha ya, di mana usaha ini basicnya ada kuliner, dan dalam menjalankan usaha itu yang dilakukan selain supaya bisnisnya itu berkembang juga lebih kepada support agar anak kami itu mandiri secara finansial dengan dibantu ya, didukung oleh saudara-saudaranya gitu Pak. Wah, oke. Berarti ini sangat cocok ya dengan materi kita di pagi hari ini. Banget, Pak. Gitu ya. Banget, Pak. Jadi nanti bisa sharing langsung sehingga wawasan orang tua hebat Indonesia ini akan terbuka bahwa ternyata anak-anak istimewa kita atau yang kita biasa sebut dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu mereka punya kesempatan loh untuk bisa mandiri secara finansial. Oke, Bunda, nih pertanyaan yang pertama. Saya jadi kepo banget ini. Apa yang dimaksud dengan membangun kemandirian finansial ini seperti apa, dan apa sih pentingnya buat anak-anak kita ini gitu? Iya, jadi anak-anak kita, anak-anak yang istimewa ini ya, itu sebenarnya kan tidak ada bedanya ya Pak ya dengan anak-anak yang reguler yang lain gitu. Mereka punya hak, mereka punya kewajiban gitu kan, dan mohon maaf gitu kan, tanda kutip ya, tidak ada satupun yang meyakini bahwa anak-anak reguler kita itu tidak tergolong daripada anak-anak yang membutuhkan perhatian. Iya, betul. Ya, jadi sebetulnya sama saja Pak. Jadi mereka juga akhirnya anak-anak ini akan melewati masa kanak-kanaknya dan akan tumbuh menjadi manusia-manusia dewasa. Nah, ketika mereka tumbuh menjadi manusia dewasa, keinginan untuk bisa mengurus diri sendiri, memenuhi kebutuhan diri sendiri, itu juga timbul ya, gitu. Kalau dulu misalnya mau jajan minta sama orang tua, gitu kan. Sekarang mereka mulai mikir nih, gimana caranya mereka punya uang tanpa harus nunggu orang tua, gitu kan. Kalau orang tua kan kadang boleh, kadang enggak ya Pak ya.
Iya, betul. Kalau uang sendiri kan bebas merdeka gitu ya. Nah ini yang mungkin menurut saya yang dinamakan oleh mandiri finansial. Jadi mereka punya kemampuan untuk secara finansial tidak bergantung kepada orang lain, ya. Terutama untuk hal-hal yang prinsipnya kebutuhan pokok gitu. Nah, kenapa ini penting? Sekali lagi, begitu mereka mempunyai kemampuan untuk berkarya dan dari karya itu dihasilkan uang, gitu kan? Lebih tepatnya bukan hanya sekedar uang ya, tapi ya uang itu sarananya ya Pak ya, bentuk konkretnya ya. Tapi kemampuan untuk menghidupi diri sendiri itu yang pada akhirnya akan membuat mereka lebih daripada sekedar saya bisa gitu ya. Mereka akan punya kepribadian, percaya diri, keyakinan gitu kan, bahwa mereka itu mampu untuk tidak apa ya, kalau saya bilang menyeh-menyeh ya, lemah sama orang gitu kan, minta tolong dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini akan menjadi sesuatu yang menjadikan mereka manusia seutuhnya gitu Pak. Iya, kadang saya juga berpikir gitu ya pada orang tua yang melihat bahwa anaknya yang istimewa ini mereka sudah istimewa gitu. Akhirnya kemudian diberikan begitu banyak fasilitas yang sepertinya kok biar mudah gitu hidupnya, ini sudah susah gitu, kita kasih yang istimewa biar ini, padahal secara tidak sadar kita sebetulnya sedang mempersiapkan mereka untuk tidak mandiri, begitu ya Bunda, betul nggak kira-kira? Kalau saya boleh menyampaikan gini Pak, setiap orang tua tuh punya harapannya masing-masing, betul. Punya pandangannya berbeda-beda gitu ya tentang apa ya, gambarannya untuk anaknya kelak ketika mereka dewasa gitu. Dan ketika ada orang tua yang mengatakan udahlah anak saya nggak usah ngapa-ngapain ya, deposito saya gitu kan nggak habis 7 turunan gitu, ngapain dia juga ngapain dia juga mesti cari uang. Iya, makanya itu yang perlu di switch kalau menurut saya pemikirannya, bahwa ini bukan sekedar uang, ini bukannya sekedar dia punya kemampuan untuk menghidupi sendiri, tapi rasa percaya diri, kemampuannya untuk lebih mampu berkarya, itu yang tidak bisa digantikan dengan ketika orang tua itu, saya penuhilah kebutuhanmu, perlu 10 juta saya kasih 10 juta, perlu 100 juta saya kasih 100 juta. Nggak ada gitu ya keinginan untuk merasa bahwa aku bisa, itu kurang kuat seperti itu. Betul. Makanya itu kan harus benar-benar kita mau mencoba merubah pola pikir kita, itu tidak hanya sekedar memberikan keistimewaan pada anak-anak kita karena mereka sudah istimewa, tapi harusnya kan kita juga memberikan kepuasan hati ya, karena itu tadi seperti yang Bunda sampaikan, bukan cuma sekedar duit nih, tapi ketika mereka merasakan proses, kemudian mereka merasakan berhasil, itu ada sebuah kebanggaan yang menjadikan mereka lebih percaya diri untuk bisa tampil di depan orang lain juga kan, tentunya begitu ya Bunda ya. Nah, Punten, izin menambahkan mungkin Pak, izin sedikit menambahkan, dan tentunya orang tua akan jauh lebih puas kalau menurut kacamata saya ya, lebih puas kalau beliau-beliau ini bisa melihat anak-anaknya bahagia, percaya diri gitu, tidak hanya nunggu gitu ya, tapi lebih hidup ya seperti itu. Nah itu mungkin yang lebih menjadikan orang tua itu semangat untuk mensupport anaknya. Ya, betul. Nah, Bunda, kalau kita berbicara dengan mengembangkan kemampuan finansial, ini apa sih yang kita butuhkan nih sebagai orang tua untuk bisa mengembangkan kemandirian finansial ini? Apa yang harus kita lakukan ini untuk anak-anak kita? Oke, kembali lagi, sebetulnya ini sama Pak. Anak yang reguler dan anak yang spesial itu juga sama. Mereka melewati proses yang sama. Cuman mungkin masalahnya ada anak-anak yang perlu lebih lama didampingi, perlu lebih teliti, lebih dipecah-pecah ya proses-prosesnya seperti itu. Nah, jadi semuanya itu diawali dengan hal yang pertama dan mendasar adalah kemampuan mereka untuk mengenali diri sendiri, Pak. Mengenali kebutuhannya, mengenali keinginannya gitu. Jadi mereka tahu, oh iya deh, kalau saya pengen jajan gitu, saya mesti punya uang nih.
uangnya dari mana gitu. Padahal saya udah kepengen banget jajan, tapi saya nggak punya uang gitu kan. Nah, jadi kemana dia mesti dapatkan uang ini? Nah, itu awalnya seperti itu, mengenali keinginan diri sendiri. Kemudian dari mengenali keinginan diri sendiri itu, mereka juga terpikir bagaimana memenuhi keinginannya tersebut. Nah, itu paling banget mendasar, Pak. Itu. Selama anak itu ngerasa bahwa aku nggak ngapa-ngapain, semua udah dapet, aku nggak perlu ngapa-ngapain, semua sudah datang, maka keinginan untuk mendapatkan penghasilan sendiri itu mungkin lemah ya, gitu. Nah, jadi tadi jawaban pertanyaan Bapak adalah nomor satu yang terawal adalah mengajarkan anak untuk mengerti dirinya sendiri, mengerti apa keinginannya, dan bagaimana memenuhi keinginan tersebut. Jadi merasa butuh gitu ya, membuat anak merasa butuh memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Bukan hanya sekedar menerima saja dari orang tua gitu ya. Nah, tentunya pasti ada langkah konkretnya ya Bunda untuk mengiring, ibarat kalau kita belajar di sekolah gitu kan, ada SOP yang harus kita lalui atau langkah-langkahnya apa yang kita sebagai orang tua ini, selain tadi yang pertama jelas tadi sudah ya, membuat anak menyadari bahwa mereka harus mandiri gitu ya. Itu yang penting pertama. Kemudian langkah berikut apa ini Bunda untuk kita menggiring mereka biar mandiri secara finansial? Sebelum yang tadi Pak, nomor satu lagi itu tadi kan soal anak ya, bagaimana anak itu punya keinginan ya. Nah, sampai anak itu punya keinginan, kita perlu menyiapkan kondisi yang membuat anak itu punya keinginan. Contoh misalnya gini Pak, ya misalnya gini, jam 12 nih waktunya makan gitu. Ya, secara alami kan kita kalau udah waktunya makan kerucuk-kerucuk perut ya gitu. Nah, udah mulai cari makan, pengen makan. Nah, bagaimana orang tua memiliki pemikiran untuk anakku tahu nih dia lagi lapar. Nah, kalau anaknya tahu anaknya rasa lapar, apa nih yang perlu dilakukan supaya dia nggak lapar? Oh, ngambil makanan. Di mana tempat makanan itu? Nah, ini orang tua yang perlu siapkan. Jadi, orang tua perlu menyediakan, memfasilitasi supaya anak itu tergerak untuk melangkah. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya jam 12, sebelum jam 12 meja makan udah penuh gitu ya, terus habis gitu malah udah diambilin piring, ayo nak makan gitu, dia tidak sempat merasakan rasa lapar itu. Nah, jadi orang tua lebih dulu, sebelum anak mengerti, orang tua lebih dulu tahu bagaimana caranya supaya mensupport anak tahu dirinya. Ya, jadi dibalik tadi Pak, nomor satu justru kita yang perlu untuk mempersiapkan gitu. Nah, lanjut ya Pak ya? Iya, monggo silahkan. Ya, setelah orang tua tahu bagaimana anak memfasilitasi anak mengetahui keinginan dirinya, anak akan terbangun. Begitu anak sudah terbangun, tahu dirinya, maka dia akan mengerti atau punya keinginan untuk memenuhi kebutuhan itu. Maka tadi kita ajarkan, nak, kalau mau ambil nasi, rak piringnya di sini, tempat sendok di sini, tempat nasinya di sini. Diinformasikan kepada anak apa yang diperlukan oleh anak untuk memenuhi kebutuhannya itu. Nah, setelah anak terpapar informasi, dilatih. Nah, mungkin sekali diajari tempat rak piring, dia masih nyasar tuh ya, rak piringnya di kanan, dia ke kiri gitu ya. Oke, nggak masalah. Kita ajarin, kita latih dia sampai tahu tempat rak piring di sini. Maka dia akan ambil piringnya dan kemudian melakukan. Nah, setelah dia terpapar informasi, berikutnya adalah memonitoring. Anak mampu melakukan tahapan-tahapan itu, mulai dari ngambil piring, sampai duduk, sampai makan, dan kemudian membersihkan. Nah, ini yang penting juga Pak, membersihkan, gitu ya. Karena kalau nggak diajari membersihkan, mereka makan aja. Habis itu, piring makannya akan tidak dibersihkan. Nah, itu Pak. Nah, setelah itu, baru
kita mengundurkan langkah sebagai orang tua untuk memastikan anak melakukan semuanya itu dari awal sampai akhir sendiri. Nah, ini kalau kita kembalikan kepada finansial tadi, sama Pak. Jadi pertama, anak perlu tahu bahwa dia perlu bekerja, perlu mendapatkan uang, karena dia punya kebutuhan. Pengen beli sepeda, pengen beli HP, pengen beli apa, ya gitu ya. Nah, setelah itu kita ajarkan kepada dia cara untuk mendapatkan keuang tadi, supaya mereka dapat gitu. Nah, setelah dapat, kita ajarkan bagaimana mereka membelinya supaya barang yang mereka inginkan ada di tangan mereka. Nah, kemudian adalah merawat barang itu supaya uang yang masuk itu nggak lagi-lagi dibeliin HP karena tiap kali HP-nya jatuh dan pecah. Gitu Pak. Nah ini contohnya soal HP, kebutuhan akan HP. Nah kebutuhan yang lain tuh bisa banyak sekali. Tiap anak akan berbeda-beda untuk keinginan dan kebutuhannya. Gitu Pak. Jadi memang intinya harus menggiring dulu gitu ya. Jadi tidak serta-merta ya yang dikembangkan langsung, tapi dari mandiri di rumah ini yang kemudian kita mengenalkan ke mandiri finansialnya gitu ya. Ya. Mungkin betul, bisa dilanjut. Pak, betul. Iya, jadi misalnya gini, nilai uang ditukar dengan barang yang diinginkan itu pun kadang-kala menjadi sesuatu yang challenge buat anak-anak ya Pak ya. Nah, kalau kita khusus hari ini kan bicara tentang anak-anak dengan gangguan pendengaran ya Pak ya. Yeah. Kalau gangguan pendengaran itu secara visual mereka bisa lihat. Yeah. Mereka bisa mengerti jumlah uang dan jumlah barang dengan memandang, itu mereka bisa seperti itu. Nah, cuman kalau untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran, itu yang paling perlu diperhatikan sebetulnya adalah kemampuan kontrol dirinya tadi. Karena rata-rata anak-anak yang kelihatan fisiknya nggak masalah, itu seringkali orang-orang yang ada di sekeliling mereka itu ekspektasinya tinggi nih. Tidak mengerti bahwa yang dihadapi ini anak dengan spesial gitu ya. Mereka berharap anak ini bisa A, B, C seperti itu. Nah, begitu tahu bahwa yang dihadapi ini adalah anak dengan gangguan pendengaran, biasanya orang akan langsung turun ekspektasinya, langsung turun respeknya, dan lain sebagainya, gitu ya. Orang di luar ya. Nah, ini akan membuat anak tersebut juga langsung berasa. Nah, jadi sebetulnya masalah utama dari anak dengan gangguan pendengaran itu adalah mentalitasnya, Pak. Kemampuan untuk mereka menerima dirinya dengan hambatan pendengaran, tetapi juga menyadari bahwa mereka nggak bisa memaksakan ke orang lain karena kondisi mereka. Nah, kemampuan kontrol itu yang akhirnya membuat mereka mengerti bagaimana menempatkan diri dengan baik dalam suatu kondisi. Mungkin contohnya Bu Angki ya, pembantu presiden ya, untuk disabilitas. Itu contoh yang luar biasa bagaimana beliau mampu mengontrol diri sendiri ketika berinteraksi dengan orang, menyadari bahwa dirinya, saya memang ada hambatan pendengaran gitu ya, tapi it's okay gitu. Ketika berhadapan dengan orang, dia juga tidak perlu meminta lebih, karena saya berhambatan pendengaran, tolong dong perhatiin saya, tolong beri saya kesempatan lebih. Enggak juga gitu. Bahkan dengan posisi beliau sebagai pembantu presiden ini gencer banget kan, orang memojokkan beliau, mengatakan beliau tidak kompeten dan segala macam. Beliau mampu menunjukkan, mengerti bagaimana menampilkan kemampuan dirinya, sehingga orang itu yang tadinya mungkin sempat turun gitu ya, wah ini susah mendengar gitu ya, kemudian jadi naik. Walaupun susah mendengar ternyata punya kelebihan. Nah itu gitu Pak. Nah, kalau pengalaman Bunda Nefri sendiri nih terkait dengan mengembangkan kemandirian, kan mungkin nanti bisa diumumkan buat yang lain juga begitu ya.
Nah, itu seberapa lama sih Bunda menanamkan ini ke putranya sampai kemudian merasa sadar, oh iya berarti aku sudah dewasa nih, aku sudah mulai harus mandiri secara finansial. Itu berapa lama? Pasti orang tua kan ketika mendengar ini, oh berarti anakku bisa mandiri nih secara finansial, secara finansial gitu. Akhirnya punya target yang tinggi bahwa anak harus bisa gitu ya. Nah, Ya, ya, kira-kira biasanya ya. gambaran nih orang tua butuh berapa lama proses itu untuk sampai Aini menyadari bahwa oh iya aku butuh untuk mandiri secara finansial. Iya. Eh, Sekarang usianya 20 tahun ya, Pak, Hmm, hmm, anak saya gitu. Nah, sebenarnya dalam perjalanannya dia sampai umur 20 tahun itu proses untuk mengerti bahwa dirinya membutuhkan uang itu terbentuk pelan-pelan ya. Seperti misalnya kalau misalnya kita lagi, oh dia pingin misalnya, saya pengen nonton gitu. Saya nanya punya uang nggak? Kan kalau nonton kita harus bayar gitu kan. Nah, dia masih nggak ngerti. Oke, kalau saya ajak ke bioskop, Cinema XX1 ya sekarang ya, dia diminta untuk membeli sendiri tiketnya ke hadapan itu. Nah, itu adalah salah satu prosesnya. Jadi kalau dibilang exactly berapa lama, inline ya sebetulnya ya Pak ya. Inline dari kecil dia sebetulnya mengerti nilai uang sampai sekarang dia bisa mendapatkan. Cuman untuk membangun bisnis ini kita baru jalan 6 bulan ya. Nah, itu dia mengerti bahwa ada makanan yang harus dijual, ada makanan yang bisa dia nikmati, gitu. Yang dijual itu akan berupa uang yang akan dia terima, gitu kan. Dan dia senang banget dengan jumlah uang itu, dia senang banget mainan sama uang. Nah, itu melihat uang yang bertambah dalam kotaknya itu membuat dia lebih semangat, gitu. Nah, jadi sekali lagi kalau dikatakan berapa lama, saya agak susah menjawabnya karena ini bagian dari proses belajar dari awal ya Pak ya, gitu. Ya, artinya kan saya ingin memberikan gambaran kepada orang tua bahwa ketika kita mau menggiring anak mandiri finansial ini, itu tidak bisa hanya mendadak gitu ya. Tidak bisa ketika anak sudah, oh ini anakku sudah usia 15 tahun nih, baru saya akan mulai untuk membuat anak saya mandiri secara finansial. Itu kan nggak bisa ya Bunda. Berarti kan harus mulai dari anak-anak itu kita giring mereka untuk bisa memahami mandiri secara finansial ini kan gitu kan. Arahnya kan begitu. Betul banget Pak. Jadi itu yang saya lihat dalam pendidikan anak-anak spesial itu suka terabaikan Pak. Betul, makanya. Ya, jadi di awal saya pun dulu begitu gitu ya. Fokusnya pada keinginan terbesar untuk bisa anak-anak ini ikut di kelas reguler, kelas pendidikan reguler gitu ya, TK, SD, SMP gitu. Nah, yang awal tadi mengenal uang dan lain sebagainya itu life skill. Life skill itu kebanyakan tidak diajarkan di sekolah. Ya, sekolah hanya fokus membaca, menulis, berhitung. Sebetulnya bisa digabung ya antara life skill dengan berhitung dengan matematika itu. Tapi di sini seringkali orang memisahkan bahwa matematika itu adalah mengerjakan matematika pelajaran di sekolah, gitu. Tapi matematika aplikatif seperti misalnya kita beli 10 permen, mesti bawa uang berapa, kembaliannya berapa dari uang itu gitu. Itu seringkali diabaikan. Padahal ini adalah dasar dari mandiri finansial. Karena mereka perlu mengerti dirinya, perlu mengerti kebutuhannya, perlu tahu bagaimana memenuhi kebutuhannya tadi. Iya, betul. Itu kan kadang saya berpikir orang tua itu terlalu fokus. Makanya kan di sini kita ngambil tema nih sekarang melihat anak secara holistik begitu ya. Karena kecenderungan orang tua ketika menyadari bahwa anak saya ada gangguan pendengaran, berarti di usia saya, anak saya sekarang yang harus dikejar karena dia sudah ketinggalan kemampuan mendengarnya, kemampuan berbicaranya, dia pakai alat sekarang, yang saya kejar hanya
menyiapkan anak agar bisa mendengar dan berbicara saja begitu. Padahal kan hal-hal lain ini juga perlu dipikirkan begitu ya, Ibu ya. Betul, Pak, betul. Mungkin karena gini, Pak, orang tua merasa bahwa dengan terbukanya kemampuan untuk berbicara dan mendengarkan, maka dunia itu terbuka lebih lebar. Ya, jadi pintu-pintu itu akan bisa dimasuki oleh anak-anak ini untuk mandiri gitu. Nah, itu betul gitu. Tetapi itu baru satu bagian tadi, Pak. Gitu. Sisi Bagian saja. besar ini, iya, bagian besar ini yang seringkali kita lepas. Nah, izin juga saya menyampaikan, Pak. Yeah. Kadangkala orang tua itu masih gamang ya menentukan apa tujuan pengasuhannya. Itu sebenarnya yang menurut saya hal yang paling mendasar sekali. Yang kepikiran di kepalanya dia dengan anak yang seperti ini itu anaknya nanti mau jadi apa sih? Kehidupan seperti apa nanti yang akan dialami oleh anaknya? Nah, karena dari situ nanti bisa di-tracking ke belakang. Jadi dia perlu menyiapkan apa ini untuk anaknya supaya nanti pada harapan tadi itu terwujud gitu. Nah, ini yang seringkali kita masih sepotong. Saya juga tidak menyalahkan pertama karena kita tahu bahwa kita sebagai orang tua nggak punya sekolah ya, Pak ya. Jadi informasi itu hanya berdasarkan apa yang kita terima gitu kan, dan apa yang terpapar banyak di luaran sana, yang itu dijadikan belief, dijadikan keyakinan bahwa ini adalah jalan menuju sukses. Indonesia ini masih dua, Pak. Sekolah sampai S1, S2, S3 gitu kan. Kemudian yang kedua setelah sekolah adalah jadi pegawai. Dan selain pegawai itu ada dua ya, pegawai swasta dan kemudian juga PNS. Wah, ini yang paling dicari banget ini. masih terfokus di sana. Gitu. Ya. Tetapi membayangkan bagaimana anaknya nanti ketika menjadi PNS itu mampu punya kemandirian finansial, ini yang masih abu-abu, masih belum bisa clear buat mereka. Itu. Yeah. Oke. Nah, balik ke lagi Bunda ya. Terus ini bagaimana nih? Saya menggiringnya nih orang tua agar nanti benar-benar mau menyiapkan anaknya menuju mandiri finansial ini. Nomor satu tuh keyakinan ya, Pak. Ya. Yakin bahwa anaknya bisa. Kalau tadi Pak Yukanan sempat mengatakan bahwa begitu melihat atau meyakini bahwa anaknya dengan spesialnya itu terhambat, terputus kesempatan-kesempatan, maka itu akan selesai gitu. Nah, seperti ini kebetulan di grup kami nih Pak ya, di YPKA ini grup kami, saya Pusat Kemandirian Anak, itu ada yang baru posting anaknya gangguan pendengaran dan minta izin sama ibunya untuk naik motor gitu. Nah, ibunya deg-degan nih, tapi anaknya meyakinkan ibunya bahwa bisa mah, mama percaya saja sama saya gitu. Nah, ketika anaknya mengatakan demikian, ibunya perlu membesarkan keyakinan juga bahwa apa yang disampaikan anaknya itu bisa. Nah, begitu dapat keyakinan itu, maka arahnya ke sana itu nanti bergerak. Mengajari anaknya untuk naik motor, pelan-pelan melepaskan dia untuk jarak mungkin yang sedikit masih seputaran rumah sampai yang kejauh gitu. Begitu kita meyakinin bahwa anak kita punya kemampuan untuk merdeka finansial ya, gitu ya, punya penghasilan, bukan hanya punya penghasilan tapi merdeka, dia bisa tidak terbebani dengan segala macam ketika dia mengeluarkan finansial tersebut. Maka di sini semangat untuk ke sana itu ada. Langkah-langkah untuk ke sana itu ada. Membiarkan anaknya untuk mencoba. Mau apa nak? Mau jualan koran? Boleh, gitu kan. Mau jadi konten creator untuk YouTube? Boleh, gitu kan. Semua itu kan hanya langkah ya, pintu-pintunya gitu. Tapi kan keinginan untuk mewujudkan itu adalah bagaimana orang tua itu meyakini dan memberi kesempatan anaknya untuk melakukan ke arah sana. Itu Pak. Nah,
Kalau kalau berbicara tentang tadi ya bahwa mewujudkan kemandirian visual apa finansial ini kan tidak lepas dari peran orang tua. Nah, bagaimana nih cara kita mengetahui agar orang tua itu sudah on the track nih untuk mendampingi anak-anaknya mandiri secara finansial? Hmm. Supaya orang tua itu merasa dirinya on the track, pertama adalah kita perlu ada ininya Pak, acuannya. Yang kita lakukan itu apakah masih ada di dalam acuan yang memberi kesempatan anak atau di dalam acuan yang itu menghambat anak. Orang tua perlu tahu kapan anaknya siap untuk dilepas dan kapan anaknya nanti dulu nih, dilatih dulu. Gitu. Dalam hal ini, orang tua perlu mengerti bahwa kalau anak merasa nyaman, semangat untuk bisa mencapai, maka ini akan kelihatan dalam sikapnya sehari-hari, semangatnya sehari-hari, gitu. Dia ingin berusaha terus, berjuang terus, gitu. Tapi kalau anaknya biasanya sudah model yang pasif, gitu ya, kalau nggak disenggol nggak jalan, gitu. Ini pasti ada sesuatu yang mungkin terjadi ketika orang tua berlebihan, dalam artian mungkin anak belum siap didorong, atau mungkin anak punya keinginan dibatasi, sehingga anak terus punya pikiran gini, ngapain ya saya mau begini dan begitu, toh pada akhirnya saya nggak boleh, gitu. Nah, ini yang perlu orang tua lakukan evaluasi terhadap diri sendiri ya, untuk meyakinkan bahwa oh saya sudah on the track untuk membuat anak saya mandiri finansial. Nah, yang kedua adalah orang tua melihat bahwa anak mengerti bagaimana menggunakan uang itu. Kalau dia masih dalam penggunaan uang itu tidak tepat ya, artinya anak belum siap untuk mandiri finansial. Tidak tepat itu contohnya seperti ini Pak. Dia punya uang 10.000 gitu ya, tapi dia ngotot dengan uang 10.000 itu dia pengen beli HP. Nah ini kan belum tepat ya. Seperti itu. Nah contoh-contohnya seperti itu Pak, gitu. Enggak, ini mudah. Kalau saya melihat berarti kan kita harus menulis ya, biar agar on the track tadi tidak lepas dari itu, berarti kita harus nulisin nih kan gitu ya. Nah, tentunya saya jadi kepikiran ya, apakah untuk membuat anak mandiri secara finansial ini, kita sebagai orang tua yang nentuin arahnya bahwa nanti kamu akan mandiri secara finansial seperti ini, atau kita melihat kesukaan bakat minat anaknya, atau bagaimana menurut Bunda nih, bagaimana harusnya kita sebagai orang tua untuk mengarahkan anak menuju mandiri finansialnya? Ini menarik Pak. Karena kadang-kala kita melihat itu simptom ya, bukan akar masalah. Nah, ini yang menarik seperti itu. Jadi ketika kita membayangkan anak kita mandiri finansial, yang kita lihat adalah dia misalnya menjadi dokter misalnya, ya. Dokter ini sebenarnya hanya arah, kesempatan, alat untuk dia bisa menjadi mandiri finansial. Yang utama adalah mandiri finansialnya tadi, bahwa dia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga tidak bergantung pada orang lain. Ini yang kita perlu tangkap. Yang lainnya itu adalah jalan. Jalan itu bisa macam-macam. Contoh misalnya Pak ya, ini cerita kami ya. Gitu. Ketika saya mulai mengajak anak saya berbisnis, saya pertama adalah karena saya tahu dia suka makan. Itu tadi kunci juga Pak, gitu ya. Minat dan bakat itu kunci juga supaya dia semangat, karena jadi motivasinya dia. Nah, ketika saya tahu itu, saya mengajak dia untuk buka kuliner. Dan saya mengajak dia untuk memasak ayam kanton, gitu ya. Karena saya lihat masak ayam kanton itu nggak terlalu sulit buat dia. Tinggal oles gitu kan, nimbang bumbu gitu kan, oles gitu, nggak terlalu ribet, dan waktu memasaknya tuh cukup lama karena marinate lama, sehingga kalau dia lagi maksudnya gini, ada space waktu di mana dia boleh ngolor waktu, tidak terlalu
jam sekian harus gini, jam sekian harus gini, dia lebih santai gitu. Nah, tetapi ternyata masakan ini kurang disukai karena bukan asli Indonesia ya, gitu ya. Gitu. Oke, saya coba dengan menu yang asli Indonesia. Kok masih belum dapat ya? Apa nih? Gitu. Karena anak-anak ini, anak saya itu akan bahagia kalau dia terima uang banyak. Ya. Nah, kalau ini tidak tercapai, maka motivasi dia untuk bekerja dapat uang banyak itu kurang kena buat dia. Nah, jadi akhirnya saya coba lagi, apa nih? Nah, kami coba menu baru lodeh Surabaya nih, Pak. Paket dengan harga murah, gitu ya. Nah, ini orang semangat untuk beli. Nah, ini efeknya buat dia, itu asik nih. Banyak yang beli, banyak yang datang. Saya, kebetulan dia juga mulai delivery, gitu ya. Dia senang melihat uang yang bertambah, gitu. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang menggerakkan dia untuk semangat lagi. Nah, jadi toolsnya itu boleh apa saja, tetapi tujuan utamanya itu yang perlu dibidik. Sehingga ketika dari jalan sini kok nggak sampai ke tujuan, kita cari jalan lain, gitu. Jangan yang utamanya itu adalah jalannya, tapi tujuannya itu. Iya. Ya, kok waktunya cepat banget ya, Bunda. Wah, ampun. Gak terasa sudah 40 menit loh Bunda kita ngobrol, padahal kita punya batasan waktu hanya 45 menit ya. Tapi ini menarik sekali sih memang. Sebetulnya nanti insya Allah kita adakan lagi berupa Zoom seminar gitu ya, mungkin lebih bisa punya banyak waktu yang untuk dibahas lebih dalam lagi. Tapi kalau saya garis bawah dari yang tadi dari Bunda sampaikan, bahwa intinya memang untuk membuat anak mandiri secara finansial, jangan melupakan pada passion anak, gitu ya, pada bakat minat anak. Karena dengan passion dan bakat minat anak ini, anak akan menjadi lebih semangat dalam menuju mandiri finansialnya. Nah, terakhir nih pertanyaannya Bunda, bagaimana sih agar caranya orang tua ini merayakan atau mensyukuri langkah dan setiap progresnya ini tercapai, gitu? Karena kadang orang tua sudah berpikir yang ini kok nggak tercapai, padahal secara tidak sadar sebenarnya setiap tahap itu sudah ada progres meningkat, gitu. Tapi karena yang besar ini tidak segera tercapai, akhirnya jadinya kurang disyukuri. Kalau menurut Bunda bagaimana nih untuk mensyukur orang tua merayakan dan mensyukuri setiap langkahnya ini? Ya, ini bagus Pak. Karena gini, kita akan mendapatkan lebih semangat, lebih banyak keberkahan, lebih memungkinkan untuk mencapai tujuan itu kalau kita dipenuhi syukur ya Pak ya. Gitu. Nah, syukur tadi memang kalau lihat sesuatu yang besar itu jadi berat. Nah, cara yang tepat adalah kita perlu untuk membagi-bagi tujuan tadi menjadi bagian-bagian kecil. Nah, jadi setiap bagian kecil itu akan membuat kita tetap yakin bahwa kita on the track untuk mencapai tujuan. Setiap langkah kecil kita syukuri, kemudian kita lihat lagi, habis ini apa nih nextnya, kita lakukan lagi, nextnya kita lakukan lagi. Nah, langkah kecil itu kita perlu kondisikan sebagai langkah-langkah yang mudah kita capai, gitu. Seperti tadi misalnya contoh untuk makan, sederhana aja, anak tahu bahwa ngambil piring itu di rak piring sebelah kanan, bukan jalan ke kiri. Begitu dia udah berhasil, ini syukur karena satu langkah sudah tercapai. Begitu anak tahu bahwa dia perlu untuk bekerja atau mencari uang supaya dia punya uang, itu disyukuri. Begitu anak tahu bisa membedakan lembar merah dan lembar hijau atau biru, itu disyukuri, gitu. Ya, satu-satu gitu Pak. Jadi kita menikmati dulu perjalanan gitu. Jadi syukur itu akan sangat terasa dan akan sampai ke tujuan kalau kita bisa menikmati tiap langkah. Dan tiap langkah itu kita lakukan dengan memilih langkah yang mudah kita capai. Ya, makanya tadi kan saya sampaikan, dengan berpikir yang jauh dulu, tapi memang harus step-step gitu ya, di pagi, sehingga kita bisa mensyukuri keberhasilan dari setiap langkah dari proses yang dialami oleh anak-anak kita, gitu ya Bunda ya. Oke Bunda, betul. Terima kasih banyak untuk waktunya.
Ya, Masih pengen ngobrol pada Pak ya? ingin ngobrol sebetulnya, tapi ini karena keterbatasan waktu juga gitu, Nje. Mungkin closing statement Bunda di akhir dari sesi, monggo. Eh, saya izin untuk mengajak para orang tua untuk melatih anak-anak ini life skill-nya, terutama mereka yang spesial ini, itu paling tidak setara lah dengan pembelajaran akademis. Karena ini merupakan langkah mereka untuk mandiri, termasuk diantaranya mandiri finansial, itu. Dan orang tua itu adalah fasilitator terbaik, terhebat, termurah, terdekat, tercepat yang bisa dinikmati oleh anak. Terima kasih Bunda untuk waktunya, untuk obrolan kita pagi hari ini yang sangat luar biasa. Semoga ini memancing eh, para orang tua hebat, papa mama hebat untuk menyadari bahwa anak saya ternyata bisa gitu ya. Anak saya harusnya bisa lebih daripada yang sekarang, terutama untuk menuju ke mandiri secara finansial. Terima kasih Bunda untuk waktunya. Semoga ada Saya terima waktu kasih banyak Pak, sukses lagi. juga. Makasih. Oh ya teman-teman, untuk hari Minggu, insya Allah kita istirahat gitu ya. Baru nanti akan lanjut lagi di hari Senin. Insya Allah kita ketemu dengan Dokter Pras. Apa materinya? Kepoin saja Instagramnya Aurika gitu ya. Semoga semua materi yang kita sampaikan dari hari pertama sampai dengan nanti tanggal 31 Maret akan benar-benar manfaat dan membuat kita orang tua merasa lebih percaya diri untuk membuat anak-anak kita tumbuh menuju titik optimal mereka masing-masing. Terima kasih Bunda, saya akhiri. Semua teman-teman sahabat Aurika Sukses Pak. Sami-sami Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.